bahwa ada beberapa hal sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah menyampaikan risalahnya, ini kondisi pernikahan yang ada saat itu di masa jahiliyah. Ya, ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kondisi pernikahan. Yang tentu saja ini semua tidak diakomodir dalam Islam. Artinya tidak diakui, dilarang di dalam Islam. Karena ini pernikahan jahiliyah. Kalau kita lihat konteks kita ke hari ini. Yang pertama misalkan ada istilahnya nikah hidden. Nikah hidden itu bahasa kitanya selingkuh. Jadi di saat itu, di masa jahiliyah, yang penting tidak ketahuan, maka tidak menjadi masalah bagi mereka. Yang jadi masalah itu kalau ketahuan. Nah, ini bentuk yang pertama di masa jahiliyah. Bentuk yang kedua, di masa jahiliyah juga ada tipe istilahnya itu badal. Badal itu sweet, tukeran, gitu, tukeran. Jadi suami istri tukeran dengan suami istri temannya. Itu di masa jahiliyah ada yang seperti itu. Ya, jadi misalkan suami istri A dan B, kemudian suami istri C dan D, gitu ya. Tukeran. Jadi akhirnya C dengan B sama A dengan D gitu, tukeran. Itu ada di masa jahiliyah. Tentu saja Islam tidak mengakui pernikahan seperti ini. Berarti berzinah gitu ya. Yang tadi juga yang pertama berarti berzinah. Kemudian ada tipe yang ketiga. Ya, ini juga masa pernikahan di masa jahiliyah. Namanya al-istibdo. Al-istibdo ini adalah, kalau kita lihat di dalam buku referensi kita, jadi seorang suami melakukan perjanjian dengan istrinya, gitu ya, untuk berhubungan dengan lelaki lain. Ya. Jadi seorang suami bersepakat dengan istrinya itu berhubungan dengan lelaki lain, sampai akhirnya istrinya tersebut hamil dengan harapan mendapat keturunan yang keren. Misalkan biar nanti anaknya hidungnya mancung gitu ya, misalkan. Atau misalkan biar nanti anaknya rambutnya, postur tubuhnya tinggi dan lain sebagainya. Ini ada di masa jahiliyah. Jadi ini pernikahan istilahnya al-istibdo. Al-istibdo. Dan ini kalau kita lihat, semuanya ini yang dirugikan adalah perempuan. Ini sebelum Islam datang ya, di masa jahiliyah fenomenanya seperti ini. Terus yang keempat, ini yang diceritakan oleh Aisyah ya. Ini hadisnya, ini saya rangkum. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah. Yang keempat ini adalah wanita menikahi 10 orang maksimum laki-laki gitu. Jadi seorang wanita berhubungan dengan 10 orang laki-laki sampai akhirnya lahir ya, hamil, kemudian lahir anaknya tersebut. Terus si 10 orang laki-laki itu dipanggil semuanya oleh wanita ini. Kemudian dia sampaikan, ini dulu apa yang kalian perbuat. Sekarang anaknya sudah lahir. Kemudian dipilih oleh wanita ini dari 10 laki-laki tersebut, dipilih. Nah, ini bapaknya, kamu bapaknya ya. Gitu. Kebayang ya? Kebayang. Ini pernikahan di masa jahiliyah. Nah, kemudian yang keempat, yang kelima ini model pernikahannya ini
di atas yang keempat tadi. Jadi kalau tadi maksimum 10 orang, kalau yang kelima ini tidak ada batasnya. Ya bisa 10, bisa 15, bisa 20 gitu ya. Kemudian melakukan hubungan dengan seorang wanita, ya, wanita pelacur gitu, sampai akhirnya hamil, kemudian melahirkan anaknya. Kemudian setelah anaknya lahir dipanggil ahli. Mungkin kalau sekarang istilahnya itu tes DNA gitu ya. Kalau sekarang mungkin istilahnya tes DNA. Dipanggil seorang ahli. Kemudian ahli tersebut memberikan rekomendasi sesuai kemiripan anaknya. Ini anaknya mirip siapa? Oh, ternyata setelah diperiksa, oh iya, anaknya ini mirip dengan si Z gitu, misalkan dari A sampai Z misalkan. Oh, anaknya mirip ini. Gitu. Nah, ini sebuah gambaran saja ya. Sebuah gambaran di masa jahiliyah saat itu, sebelum Islam datang, kondisinya seperti ini. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kondisi seperti ini ada saat ini? Ini kan masa jahiliyah dulu, sebelum Islam datang, di masa Rasulullah. Pertanyaan bagi kita, kondisi-kondisi seperti ini, 5 kondisi seperti ini, apakah hari ini ada atau tidak ada? Bisa jadi jawabannya ada hari ini. Di luar sana, ya, di luar sana ada yang melakukan praktek-praktek atau praktik-praktik pernikahan seperti ini. Gitu. Dan Islam semuanya, dari 5 praktik ini, Islam semuanya tidak mengakui bahwa ini disebut pernikahan. Sudah jelas, praktik-praktik seperti ini Islam mengkategorikannya ini adalah perzinahan, bukan pernikahan. Dan pernikahan yang diakui dalam Islam hanya satu, yaitu dari proses lamaran, kemudian ada ijab qabul, ada mahar, ada saksi. Itulah yang diakui. Yang kita lihat sekarang itulah pernikahan yang sah berdasarkan syariat Islam. Selain itu tidak diakui sebagai pernikahan. Berarti selain itu masuk kategorinya perzinahan. Bisa dipahami ya ini ya?